Bab 90. Melabrak pelakor. Keesokan harinya. Gue terbangun dari tidur. Tapi mata gue masih merem. Masih lengket banget. Tangan gue menelusup ke dalam celana. Gue meraba D3 gemoy gue yang tiap pagi selalu panggil gue ke Nadine masih tetap sambil merem. Dilus-lus dulu. Gih, pusaka gue. Atau enggak? Lo emut juga enggak apa-apa. Tutur gue. Tetapi enggak ada respon sama sekali dari Nadine. Padahal biasanya dia paling semangat kalau gue suruh kayak gitu. Dia paling seneng ngelamuti anu gue. Din! Panggil gue lagi. Tetapi tetap tak ada respon. Nadine! Gue kembali memanggil. Tetapi kali ini sambil meraba permukaan kasur di sebelah gue. Tempat di mana seharusnya Nadine berada. Tetapi gue nggak ngerasain sosok dia. Terpaksa gue pun membuka mata. Dan langsung menengok ke samping. Gue tertegun. Nadine nggak ada di samping gue. Dan seketika gue pun ingat. Bukankah dari semalam ia minggat dari rumah? Sial! Lutuk gue sambil mengusap kasar wajah gue dengan telapak tangan. Perasaan gue kembali gak ngenakin banget begitu mengingat masalah yang sedang gue dan Nadine alami. Gue harus bujuk dia lagi buat balik ke sini. Gue segera terduduk, lalu turun dari tempat tidur. Setelah itu, gue melenggang masuk ke kamar mandi. Terpaksa olahraga jari dulu. Karena D3 gemoy gue terasa manting banget. Enggak ada tempat pelampiasan. Akhirnya hanya berbekal bayang-bayang wajah istri gue. Gue pun melakukan adegan yang iya-iya. Seroka, serok, kerut. Akhirnya muntrat juga. Setelah itu, baru gue pun mandi. Membersihkan diri, biar badan gue kembali seger. Selang setengah jam kemudian, acara mandi gue pun selesai. Gue segera mengenakan pakaian yang rapi. Tetapi bukan kemeja kantor. Karena hari ini gue nggak akan langsung berangkat kerja. Gue mau ke rumah mertua gue dulu. Gue mau nengokin Nadine. Berusaha bujukin dia agar mau pulang. Setelah selesai bersiap-siap, gue segera berangkat. Gue meninggalkan apartemen untuk menuju ke rumah si tua bangka. Gue mengemudikan mobil untuk menuju ke sana. Dan hanya butuh waktu setengah jam doang. Gue pun sampai. Gue segera turun dari mobil. Gue menghampiri pagar besi rumah si tua bangka yang masih tertutup rapat. Pak! Panggil gue ke satpam penjaga rumah. Kalau nggak salah namanya Pak Tarno Prok. Pak Tarno Prok yang semula lagi santai di dalam pos satpam pun langsung keluar. Dia menghampiri gue. Hus, pemulung dilarang masuk. Ucap dia ke gue. An satu, nenegrem gak tuh. Gue bukan pemulung. Why? Gue Atah. Menantu di rumah ini. Bapak lupa. Jelas gue ke Pak Tarno Prok. Dia pun melihat gue lekat-lekat. Tetapi kemudian ia melihat rongsokan di tangan gue. Rongsokan berupa botol-botol Eko kosong yang gue pungut di jalanan tadi. Rencana? Sih, mau gue jual. Mayan, bisa ditukar sama kerupuk. Oh, Den Ata toh? Pak Tarno Prok akhirnya mengenali gue. Buka pintu Gih, Pak. Aku mau ketemu sama Nadine. Kita gue ke si Pak Tarno Prok. Aduh, maaf, Den. Saya nggak bisa. Nggak bisa gimana? Tangan Bapak tremor. Bukan. Terus? Saya diperintahkan sama Non Nadine buat nggak bukain pintu gerbang untuk Den Ata. Klek. Gue tertegun. Sial! Rutuk gue. Pak Tarno bilangin Gi ke dia, kalau gue sekarang ada di sini. Pengen ketemu dia. Perintah gue. Oke, Den. Tunggu sebentar. Pak Tarno kembali berjalan ke arah pos satpam. Ia tampak menelpon seseorang. Mungkin ia sedang menelepon Nadine.
Hanya sebentar, setelah itu ia balik lagi ke hadapan gue. Maaf, Den. Non Nadine gak mau ketemu sama Anden. Ucap Pak Tarno prok-prok-prok ke arah gue. Huff. Gue pun seketika menghela nafas. Tetapi gue gak mau menyerah gitu aja. Pokoknya gue harus bisa ketemu sama Nadine. Gue pun merogoh handphone di dalam saku celana. Gue berniat mau telepon dia. Tapi belum apa-apa, teleponku udah ditolak sama dia. Bempat neke! Rutuk gue. Nadine! Gue terpaksa berteriak lantang manggil dia. Entah dia dengar atau enggak. Yang penting gue harus berusaha. Please. Temuin gue dong. Din. Emang lo gak kangen sama suami tampan lo ini? Tak ada respon apa-apa. Keadaan masih tetap tenang. Din. Panggil gue lagi. Maafin gue. Din. Gue emang salah sama lo. Tapi gue punya alasan. Kenapa gue bisa jahat banget sama lo kayak gitu. Sayangnya. Gue gak bisa cerita sekarang. Din. Gue masih. Dia. Handphone gue tiba-tiba bergetar memotong teriakan gue ke Nadine. Pasti Nadine. Gue begitu semangat merogoh benda pipi gue tersebut. Tetapi kemudian gue pun kecewa. Ternyata yang telepon bukan Nadine, tapi si cantik. Gue pun mengabaikannya saja. Gue masukkan kembali HP ke dalam kantong celana. Gue kembali berteriak memanggil-manggil nama Nadine. Dia. Tetapi handphone gue terus-terusan bergetar. Si cantik selalu gigih menghubungi gue seperti biasanya. Akhirnya, gue pun risih. Gue terpaksa mengangkatnya. Ada apa? Ti? Ucap gue datar. Enggak seramah biasanya. Kangen. Ata kesini. Turul dia yang sekarang lumayan udah pinter bicara. Iya, nanti gue ke situ. Sekarang gue lagi sibuk banget. Gue matiin teleponnya ya. Tanpa menunggu jawaban dari si cantik, gue benar-benar memutus panggilannya. Gue kembali konsen ke Nadine. Tetapi kemudian, dia. HP gue kembali bergetar. Dan lagi-lagi dari si cantik. Gue pun akhirnya geram. Gue angkat telepon dia dengan sedikit emosi. Apalagi sih? Tik. Ketus gue. Kangen. Iya, nanti gue ke situ. Lo nggak dengar ya? Please lah. Tik, lo jangan ganggu gue dulu. Lo bisa nggak sih jadi cewek nggak ngilang sekali aja? Maki gue. Gue benar-benar meluapkan emosi gue ke dia. Hex, hex, hex. Terdengar suara isakan. Kayaknya si cantik nangis karena omongan gue yang baru aja. Dan kemudian, tat, tat, tat. Si cantik memutus teleponnya gitu aja. Sial! Apa-apaan gue ini? Kenapa gue marah-marah sama dia? Kenapa gue bisa seemosi itu sama dia? Rutuk gue. Sumpah gue nyesel banget merlakuin si cantik kayak yang baru aja. Gue harus temui dia sekarang juga. Gue gak boleh ngebiarin dia sedih gara-gara gue. Gue segera masuk ke mobil. Gue terpaksa meninggalkan rumah orang tua Nadine. Gue gak ceti bujuk si Nadine pulang sampai berhasil. Mobil gue parkirin di basemen apartemen. Gue segera turun, dan langsung berjalan menuju ke lift apartemen. Gue naik ke atas, ke lantai 471 triliun, di mana si cantik gue suruh tinggal. Ting! Lift pun terbuka. Gue segera keluar. Gue berjalan menuju pintu unit apartemen si cantik. Tit, tit, tit. Gue menekan tombol password untuk membuka pintu. Setelah itu, gue melenggang ke dalam. Cantik? Lantang gue. Tapi nggak ada sahutan. Padahal biasanya kalau dengar suara gue, dia bergegas datang buat menyambut kedatangan gue. Gue pun langsung menuju ke kamar. Si cantik tampak lagi meringkuk di atas tempat tidur sambil terisak. Dugaan gue benar kan? Dia lagi sedih banget gara-gara gue. Tap, tap, tap.
Gue berjalan mendekat ke arah dia. Setelah sampai, gue langsung duduk di samping dia. Gue elus rambut panjangnya dia. Hei! Katanya tadi kangen. Kenapa gue udah di sini malah dianggurin kayak gini? Ucap gue dengan suara lembut. Lo marah ya sama gue gara-gara tadi. Gara-gara gue marah-marah gak jelas sama lo. Maafin gue ya. Maaf. Gue tadi emosi sama lo. Soalnya gue lagi ada masalah. Jadi mungkin gue terbawa suasana gara-gara itu. Terang gue. Dan si cantik masih meringkuk tanpa mau melihat ke arah gue. Hei! Lo gak mau maafin gue? Lo masih pengen marah? Si cantik terdiam. Gak mau menjawab pertanyaan gue. Ya udahlah. Kalau lo masih marah, lebih baik gue cabut aja. Gue pura-pura mengancam, dan gue pura-pura berdiri dari posisi duduk gue. Tetapi kemudian, setit. Si cantik meraih pergelangan tangan gue. Jangan pergi. Lirih dia. Gue pun seketika mengulum senyum. Kalau lo ingin gue tetap di sini, lo nggak boleh marah lagi. Lo nggak boleh nangis lagi. Titah gue. Dan si cantik akhirnya melihat ke arah gue. Duduk, Gih. Perintah gue. Dia pun patuh. Dia segera beranjak duduk. Senyum. Perintah gue lagi. Hehehehe. Tapi bukannya senyum, dia malah terkekeh. Tapi nggak apa-apa. Ini membuktikan bahwa dia udah nggak sedih lagi kayak tadi. Lo udah sarapan? Tanya gue. Tiap pagi, siang, sore, gue pesenin dia makanan secara online. Jadi walau gue nggak selalu nemenin dia, hidup dia udah terjamin di sini. Dia menganggukkan kepala. Tanda bahwa ia sudah sarapan. Setit. Dia tiba-tiba menyentuh wajah gue. Sambil melihat gue lekat-lekat. Kenapa? Gue pun terheran. Takutnya kalau ternyata ada upil di wajah gue. Atas sedih? Lirihnya. Gue awalnya bingung dengan kalimat dia. Maksudnya lo tanya, apa gue lagi sedih? Gitu? Hehehehe. Si cantik terkekeh. Iya, gue lagi sedih. Lagi ada masalah besar banget di kehidupan gue. Jelas gue. Dan dia mendengarkan gue dengan saksama. Lalu tiba-tiba saja. Puk, puk, puk. Dia menepuk-nepuk pelan puncak kepala gue. Mirip kalau lagi ngelus kucing peliharaan. Gue pun otomatis langsung ketawa. Dan dia pun jadi ikut-ikutan ketawa. Dia. Sayangnya tawa gue dan dia harus terhenti karena suara getaran handphone gue di dalam saku celana. Gue pun merogohnya. Ternyata panggilan dari Jumini sekretaris gue. Halo, Jung. Ada apa? Sapa gue setelah gue terima panggilan tersebut. Maaf, Pak. Pak Atta bisa nggak datang ke kantor sekarang juga? Soalnya pimpinan PT, Emut Kena Gigi Uang kembali sedang ada di sini ingin bertemu Bapak. Terang si Jumini. Oke. Habis ini aku akan langsung ke kantor. Balas gue. Setelah itu panggilan dia pun berakhir. Cantik. Gue cabut dulu ya. Gue harus ke kantor. Ucap gue ke si cantik sambil beranjak berdiri. Si cantik tampak memberenggut. Persis kayak dulu waktu akan gue tinggal mengajar. Hei, lo nggak boleh sedih. Entar kalau gue udah pulang dari kantor, gue akan kesini lagi. Tutur gue. Dan si cantik pun kembali berwajah ceria. Jadi sekarang gue tinggal dulu ya. Hehehehe. Si cantik terkekeh menanggapinya. Gue pun segera pergi ninggalin dia. Ninggalin apartemen tempat tinggal dia untuk menuju ke PT UH, perusahaan yang gue pimpin. POV Author. Nadine berjalan ke halaman rumah. Ia menghampiri pos satpam yang letaknya tak begitu jauh dari pagar rumah. Pak!
Panggil Nadine ke Pak Tarno prok yang tengah asyik ngelamun M3 Sung. Ya, Non. Pak Tarno prok pun langsung sigap. Dia yang semula berposisi terduduk, langsung beranjak berdiri. Suamiku udah pergi? Tanya Nadine. Iya, Non. Sudah. Dasar pembohong. Katanya tadi mau tetap di sini, sampai aku mau menemui dia. Nyatanya gitu aja udah nyerah. Rutuk Nadine. Tadi ada yang telepon Den Atta, Non. Makanya Den Atta langsung pergi. Tambah Pak Tarno prok. Pasti dia ditelepon sama selingkuhannya. Makanya langsung pergi gitu aja. Nyebelin banget. Rutuk Nadine lagi. Rasa emosinya kembali meluap-luap. Gue nggak boleh ngebiarin hubungan mereka. Gue harus bertindak. Gue nggak boleh jadi cewek lemah. Gue harus ngasih pelajaran keselingkuhannya Mas Atta. Gue harus ngelabrak tuh cewek, biar tahu rasa. Tiba-tiba Nadine memiliki niatan seperti itu. Udah mirip emak-emak game patrang yang mau menuntut balas. Pak! Panggil Nadine ke Pak Tarno prok. Ya, Non. Siapin mobil buat aku. Pak, aku mau pergi. Titah Nadine. Baik, Non. Pak Tarno prok hampir melangkah pergi. Sama siapin satu lagi, Pak. Lantang Nadine. Siapin apa lagi, Non? Siapin cabai sekarung. Aku mau ngeropin wajah si pelakor pakai cabai. Biar mampus. Klek. Pak Tarno langsung menelan ludah. Baik, Non. Ia tetap harus menuruti perintah sang majikan. Nadine mengemudikan mobilnya menuju ke apartemen tempat tinggal si cantik. Apartemen yang kemarin ia ketahui dari hasil ia yang membututi kepergian Atta. Selang beberapa saat, Nadine pun akhirnya sampai. Ia segera turun dari mobil. Berjalan menuju ke lift. Awalnya Nadine lupa di mana letak lantai yang akan ia tuju. Tetapi kemudian ia teringat hasil korupsi tambang yang lagi viral 271T. Apartemen itu terletak di lantai 471 triliun. Sengaja diplesetin ya, Bun. Nadine pun segera menuju ke lantai tersebut. Hanya beberapa saat, pintu lift pun akhirnya terbuka. Nadine melihat-lihat di sekitar. Ia sedang mengingat-ingat di mana apartemen itu berada. Apartemen yang sempat disinggahi Atta kemarin. Hingga langkahnya pun benar-benar sampai di depan apartemen tersebut. Kini ia berdiri tepat di depan pintunya. Huff. Nadine menghela nafas sebelum mulai menekan bel yang tersedia. Dia sedang mempersiapkan diri untuk bertatap muka dengan wanita yang telah menghancurkan biduk rumah tangganya bersama Atta. Cekrek. Pintu pun akhirnya terbuka. Nadine hampir melemparkan cabai ke wajah si pelakor. Tetapi kemudian dia malah tertegun dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat sosok yang mirip dengannya, sedang berdiri tepat di hadapannya.